Hana di sini maksud saya tidak dapatnya titik kesepakatan. Kira-kira masih mau kita lanjut enggak ini Bang Malikil, Bang Kris? Sebab Saya kasih contoh begini. Adalah Sebentar, manusia Kris. yang presiden gitu loh ya. Kris sebentar gini ya. Jadi kalau kamu mau membawa predikat presiden gini ya, argumentasinya begini. Apakah sebelum ada manusia presiden sudah ada? Jawabannya tidak ada. Karena gelar presiden itu bukanlah gelar yang sifatnya adalah realita. Karena gelar presiden itu sifatnya adalah common sense. Dia bisa menjadi realita jika ada oknumnya. Nah, itu argumentasi. Kedua, apakah sebelum ada segala sesuatu Tuhan sudah ada? Ada. Karena apa? Karena gelar Tuhan itu bukan berbicara common sense, tapi berbicara tentang realita. Nah, itu jadi bro disconnect. Pastikan dia mengerti Tuhan itu realita atau imajiner. Kalau dia sudah ngerti di tahap itu, baru kita bisa lanjut diskusi. Kalau dia belum ngerti, percuma bro. Aku mau jawab pertanyaan itu. Tanyalah dulu kau. Begini aja ngajarin si terlalu apa ya? Dibilang di bawah TK ini kayaknya siapa ini. Begini aja deh cara Malik ini. Yesus itu kau pikir Yesus itu bernapas dengan apa? Coba jawab aja langsung. Bernapas nggak dia? Mungkin Kojiro yang mau diskusi, lanjut bro Kojiro. Tuh kan nggak bisa dia. Itulah pertanyaanku, karena kau itu semakin joblok banget itu nalarmu. Ya, bagaimana seseorang gitu, yang bernapas tinggal di apa namanya? Di langit sana, di surga sana. Ya, bagaimana itu logikamu itu? Lagian kau itu banyak yang kau tabrak Malikil. Dari Alkitab kau sudah entah kemana-mana. Ya, Yesus itu di Alkitab. Kau sebenarnya pakai Alkitab atau apa sih? Kau Kristen apa gitu loh. Dari segi logika kau udah cacat. Dari segi Alkitabiah kau juga udah nggak pakai Alkitab kuliah. Entah pakai apa kau. Jadi kebenaran itu ada di mana itu kau? Jangan-jangan kau pemimpin nih. Ya. Oke, Bang Kris, terima kasih. Bang Kojiro. Yesus itu, firman itu menjadi manusia. Ya, nggak ada dibilang itu. Firman itu menjadi Tuhan. Kau sekarang dasar kamu itu berargumen dengan saya itu apa? Dari Alkitab kau udah salah. Dari logika kau udah cacat dari awal. Bentar, Bang Kris. Ya sabar ya Bang Kris ya. Bang Malikil sepertinya memilih untuk tidak membuka mic. Saya tanya ke Bang Kojiro. Tolong dijelasin tadi tuh. Menurut Bang Kojiro, Yesus itu manusia yang dituhankan. Maksudnya seperti apa Bang Kojiro? Bang Yakobus siap-siap ya. Jadi kalau dihadapkan antara pertanyaan Yesus manusia atau Tuhan, jawabannya bukan keduanya. Jawaban yang benar adalah Yesus adalah manusia yang berketuhanan, yang dituhankan. Gitu loh. Pertanyaan sekarang, apa yang membuat Yesus itu boleh dituhankan? Jawabnya itu di 1 Samuel 8 angka 7. Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai raja. Dan kenapa dikatakan dia manusia yang berketuhanan? Karena dia ciptaan baru, dia Adam kedua. Dia sama seperti Adam sebelum makan buah kuldi yang tidak bisa mati karena menua itu. Dan lagi nih, ini saksi Yehova ini kayaknya. Ya sebenarnya pandangan kamu harus ikut Kojiro. Itu penjelasan yang jujur sekalipun salah. Gini saya terangkan lagi ya. Jadi saya kalau tidak sesuai dengan dia bilang Yesus itu ciptaan, nggak ada ciptaan dia. Itu aja, yang lainnya mungkin ada benernya. Tapi ketika dibilang dia Yesus itu ciptaan, nggak ada. Gini itu bro, Evan, tenanglah. Dia itu sudah jujur. Kamu pun kalau saya tanya kepada pertanyaan itu, kamu akan menjawab begitu. Pertanyaan begini, kalau kamu tidak mengakui Yesus ciptaan, apa kamu percaya yang disalibkan itu pencipta? apa? Nah kan pingsan. Benar, jawab dulu, ulangi. Gimana pertanyaanmu? Kamu percaya yang disalibkan mati di kayu salib itu pencipta? Asalnya, jadi kita bilang firman. Saya pilihannya hanya dua bro, gini ya. Saya pernah Yesus bilang akulah pencipta, nggak ada dibilang begitu. Di mana ya sudah, ada? kalau bukan pencipta ya ciptaan. Ya bukan harus begitu. Apa ada keberadaan lain? Sebentar gini. Diam. Artinya Yesus ini di dalam kemanusiaannya tidak pernah dia mengatakan aku waktu jadi sebentar, sakit perut dari tadi ini. Sebentar. Sudah tutup dulu Pak Bawias. 33 tahun ini aku tidak ada senam perut ini ya.
mencipta ketika aku wujudku di dalam firman Bapa. Gini, Itu jadi gini. Tritunggal itu adalah pemahaman teologis yang rapi. Sebentar dulu, biar kau ajar. Jangan kau bilang Yesus pencipta. Saya belum selesai bicara masalahnya. Gini ya gini. Ya, Di silakan. alam semesta ini, ya bro, hanya dua eksistensi, pencipta dan Ya. ciptaan. Ya. Kalau dia bukan pencipta, maka ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, maka pencipta. Tidak Ya. ada eksistensi ketiga. Oke? Ya. Nah, kalau kamu percaya Yesus pencipta, berarti kamu sudah menerima yang mati di kayu salib. Anak kecil ini. Kau maksa saya Yesus pencipta, enggak pencipta dia. Nah, kalau Firman yang pencipta. nah, dengan tawaran saya dua status, pencipta dan ciptaan, apa ada status yang lain di alam semesta ini selain pencipta dan ciptaan? Yesus itu apa? Maksudnya Yesus yang mana sih kau bilang ini? Kan kalau bicara Yesus Maliki. Kalau saya Pak Sul, karakter Sebentar begini saya dulu, sudah ya, muak. sebentar. Ini loh, ketika kau berbicara Yesus ini ada 3 wujud. Wujud manusia, wujud firman, dan Diskonet. wujud Jangan roh. ketawa aja kau diskonet. Bentar. Makanya kau ketika mengatakan Yesus ini adalah pencipta, kau harus balikin Yesus yang manusia ini ke firman dulu. Coba Makanya saya dia jadi kasih pencipta. kesempatan ke Bro Kujiro untuk berdiskusi dengan Eva. Nah, biar Makanya, dia begini buat dia loh. menjadi jujur, Bro. Kenapa? Buat dia jujur. Kenapa? Nah, coba silakan. Ya, kenapa Malik ini mengelak? Karena dia nggak tahu, dia itu menggabrul semua. Yesus katanya pencipta, Yesus itu yang ada di dunia ini. Nggak bisa, kita harus balikin dulu. Orang Tritunggal itu rapi. Ketika bicara Yesus itu pencipta ya, bukan waktu manusia dia mencipta, tetapi waktu asalnya. Kita balikin dulu dia ke awal yang pada mulanya itu. Yesus ini berbentuk firman, disitulah dia mencipta. Ketika kau bilang Yesus, kau harus ada tiga keadaan kau berbicara. Jangan kau bilang Yesus itu nama manusia, itu nama kemanusiaannya. Nggak pernah kau bilang Yesus itu, nggak pernah ada di dalam kitab suci itu Yesus itu aku ini mencipta. Nggak ada dia bilang gitu. Kau cari juga sampai balik, nggak ada. Ya. Harus kau balikkan dulu asalnya itu Yesus. Makanya kenapa Yesus itu bukan ciptaan? Karena dia berasal dari firman, masuk ke dalam rahim. Ya, kapan diciptakan? Masa firman diciptakan? Enggak. Itu begitu Malikil. Jadi Tritunggal itu rapi memplot-plotkan situasi, enggak gabrul sama kau. Kayak kau. Nah, sekarang kutanya dulu kau. Yohanes 17 ayat 3. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, di mana itu? Ngapain? Siapa yang dia panggil Bapa? Dia sendiri. Udah kayak lingkaran obat nyamuk nanti kau. Kau kulihat dari tadi itu kau nggak alkitabiah, Malikil, ya? Nggak ada alkitabiahmu satu pun. Mending saya sama Kojiro, silakan Kojiro. Kamu dari Saksi Jehovah kayaknya, silakan. Ya, kalau menurut Bang Kris itu Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda atau yang sama, Bang? Dua pribadi yang berbeda maksudnya apakah sama seperti Ishak dan Abraham dua pribadi yang berbeda atau sama? Sama itu seperti Sudono Salim dan Lim Sulyong itu dua nama namun menunjuk ke satu pribadi yang sama gitu loh. Begini, kamu tahu nggak, pernah nonton film The Matrix nggak? Ya. The Matrix itu ada satu penjahat, itu bisa menghadirkan dia di dalam 3 keadaan. Jadi di dalam Tritunggal ini adalah Allah. Ketika kita berbicara Allah, itu yang di dalam pikiran kita itu adalah roh dan firman. Dan firman inilah nanti yang jahir atau yang mengambil rupa atau yang lahir, yang bukan menjelma ya, menjadi manusia. Begitu loh. Jadi otomatis karena dia sudah ada di bumi di 33 tahun, ya ini sama yang di atas itu ya beda lah. Karena ini kan kehadiran Allah yang di surga itu, dia pergi ke sini mengambil rupa manusia. Makanya dibilang dalam Tritunggal itu Yesus itu bukan Bapa, karena Bapa itu ada di surga. Gitu. Tapi apakah Yesus ini Bapa? Inilah pendang Tritunggal. Iya, dia Bapa karena dia datang dari Bapa itu loh. Gitu loh. Dia kan tadinya Yesus ini kan tadi firman, dia turun ke manusia, ada ditempatkan di bumi ini gitu loh.
Karena beda jadinya kan. Kenapa kita menuhankan Yesus? Bukan karena dia nggak punya bapak ibu loh, bukan. Ya karena dia berasal dari firman Allah itu. Yang Allah, roh dan Allah. Masih bingung? Jadi pada Balikin saat dulu, Yesus itu spesial banget. Luar biasa apanya. Ya, jadi setiap kita berbicara Yesus ini ada tiga fase, tiga tahap. Dia tuh bicara dia sebagai firman sebelum dunia ini ada, kemudian dia sebagai manusia, kemudian dia setelah naik ke surga. Ada tiga. Jadi kau kalau bicara Yesus, Yesus yang mana? ya, jadi pada saat Yesus itu kesakitan di kayu salib, apakah pribadi yang mengatakan jadilah terang di Kejadian 1 itu juga merasakan sakit, Bang? Nah, tadi kau cerita. Kan tadi Yesus yang merasakan sakit ini datang dari firman Allah itu gitu loh. Datang dari firman Allah ini. Kalau misalnya ini jadi manusia. Nah, kalau sakit ini apakah itu sakit? Ya enggak lah. Gimana sih, kan udah firman ini udah jadi manusia blok gitu loh. Udah jadi manusia, kau bertugas ya di bumi ya. Tugas kamu ini memberitakan Injil. Ya, cara masuk ke surga nanti seperti ini. Kau berbicara kepada orang Israel. Itu tugasnya. Kau serahkan nanti nyawamu. Kan begitu. Ya. Maksudnya Yesus itu diciptakan itu Kojiro. Jadi Yesus itu ya ciptaan. Kamu tugasnya begini ya, blok gitu. Kan kalau diciptakan itu kan seperti manusia, misalnya Adam itu diambil dari tanah ya, tanah itu disembuskan gitu, atau kan dalam Islam itu diambil dari cahaya, jadi malaikat, simsalabim atau kun fayakun gitu. Kalau Yesus ini firmannya, di mana diciptakan dia? Ini bahan dasarnya itu firman Allah itu. Ya, firman Allah itu yang jadi bahan dasar Yesus ini, jadi manusia. Jadi mana ciptaan? Masa firman ciptaan? Jadi Yesus Ya, kalau orang melihatnya kenapa dia bilang ciptaan? Ya karena dia Ya berarti Yesus itu dilahirkan. Yesus itu pencipta. Yesus yang dalam rupa firman dialah pencipta. Bukan Yesus manusia ini yang pencipta. Ciptaan. Kalau Yesus yang manusia ciptaan. Ya enggak, kan gimana sih aku Bagaimana sih, nggak ada loh status yang ngambang di dalam kehidupan ini, kan cuma ada dua, pencipta dan ciptaan. Gimana sih kamu? Iya, karena kamu begini loh, kamu mengatakan Yesus ini yang sebagai manusia ini pencipta. Saya balikkan dulu dia, Yesus yang manusia ini bahan dasarnya itu adalah firman. Firman itu bukan ciptaan. Paham? Balikkan dulu dia ke awal. Jadi dia bukan ciptaan. Makanya aku bilang tadi, ketika kau berbicara Yesus, ada tiga keadaan dia. Yesus yang dalam firman Allah, yang bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 1, yang pada mulanya bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, balikan dulu dia ke situ. Nanti di Yohanes 14 yang bersama-sama Allah ini jadi manusia. Gini loh Chris kan nggak percaya Yohanes 1 ayat 1 kalau firman itu adalah Allah. Kalau Chris maunya kan firman itu adalah firman Allah kan. Kok nggak percaya? Siapa yang bilang saya nggak percaya? Kau nggak percaya? Kau bilang Yesus itu firman Allah, bukan Allah. Kalau Yohanes, kan Yohanes itu kan begini bunyinya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah firman Allah. Gini loh tapi Chris, bukan di dalam Allah Bapa. Ayat 1 itu kan bicara asal pelan-pelan, tetanggaku itu namanya Firman, nanti dia tidak jadi jualan siomay lagi. Nah, betul kan? Jadi kan Yang akan jadi Tuhan sama kalian. pada mulanya adalah firman, Bapa dan Roh Kudus kemana Chris? Belum diciptakan apa gimana? Justru ini kita kan sekarang Yohanes itu kan menyoroti tentang firman itu datangnya dari mana. Itu bicara pada mulanya loh. Allah itu beda. Kamu ngerti ya, pada mulanya. Ini loh, di dalam Yohanes itu orang mau tahu, mau dijelaskan ini Yesus ini datang dari mana ini, apa ini, apa hubungannya? Iya, kalau misalkan pada mulanya adalah Bapa, kan harusnya ditulis pada mulanya adalah Bapa, Bapa adalah sang sumber, Bapa memiliki firman dan roh. Tapi kan kali ini Tritunggal itu dibantai sama Yohanes nih.
dibantah bahwa ternyata pada mulanya itu ada. Ya, sekarang kamu fokus aja nanya ini Yesus ini apa gitu aja udah. Iya, Kalau kan kamu nggak salah, percaya kamu kalau itu Allah tulisan yang itu ada kamu dalam mengomentari firman tulisan. itu. Yesus ini kamu udah paham nggak bahwa dia ini kenapa kita orang Kristen Tritunggal ini menuhankan dia? Kenapa dia Yesus itu disebut 100% Tuhan, 100% manusia itu Tritunggal itu. Oh enggak Bang Jul, gimmick. Jadi ketika dipertanyakan Tritunggal itu memanggil Yesus Tuhan itu gimmick karena Tuhan ini punya Tuhan. Loh, 2 Tuhan dong kalau begitu. Gimana ini? Ya kalau ditanya dia bilangnya 1, tapi ngejelasinnya harus 2. Sepertinya sih Kalau dia betul, jelasin sepertinya. Yohanes. lebih tepatnya 2 keberadaan Tuhan. Tuh. Ya, iya, Ada dua ini, keberadaan. Jangan aku itu 2 Tetangga Tuhan, aku 2 nggak keberadaan jadi Tuhan loh. di surga, dia juga. Kalau dia ngaku 1 Tuhan dia waris bidan. Satu lah ngomong kalian, kalian bingung. tetangga aku jadi nggak jualan siomay kalau kayak begini-begini yang dengar serius kalian. saja coba. Makanya kan Tritunggal itu Tuhan mereka kan, bukannya dia, mereka. Begini, saya bertanya sama Chris, bisa nggak Chris? Silakan, asal jangan Bisa, Chris. berlawak-lawak. Oke, saya konteksnya pakai ayat ya, tidak mau omong kosong kayak jual siomay 5.000. Ya, harus dari tadi Yohanes kayak 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Menurut Chris, menurut Tritunggal, firman itu siapa? Yang kau bilang perkataan, saya maki kau anjing nanti kalau kau bilang perkataan. Sabar Pak Karen. Malas aku kalau udah gini loh, bikin gua mati ini. Yo. Aku yang kontrol. Yang Kalau lain Pak dulu, yang Karen, lain. Pak Karen aneh-aneh nanti tak cewernya aja. Tenang aja. Kojiro, kau aja dulu Kojiro coba. Nanti ku mati Sekarang kau. kalau di sini udah jinak. Terus yang serius makanya saya baru kali ini loh dijelaskan Iya. seseorang itu bukan yang ngerti, malah saya tambah pusing. Iya, makanya yang kurang itu tahu apa. Apalagi saya pikir firman itu yang penjual siomay tetangga saya. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu siapa? Ayo dijawab, ayo. Jawab siapa firman? Ada yang pintar Ayo. lagi yang mau ini udah tahu semua, saya izin dulu ya. Iya. Nih saya kan Saya tahu serahan Tritunggalan. Jadi situ tadi kenapa Yesus itu sebagai Tuhan? Ya balikin gini dulu loh. ya. Buat Jangan saya kau isi prinsipnya malikil. bagaimana Allah itu Sebentar, 3, Chris. Sebentar, jangan kayak malikin. Yesus itu semuanya pencipta. Yesus sebagai manusia itu bernapas. Yesus itu menyusu. Dia juga mencipta. Nggak pakai Alkitab dia itu. Duh. Ya, dia itu Bang digabrol semua. Malikil mengatakan yang disalib itu juga Bapak kok. Yesus juga disalib, Tuhannya bisa mati. Kok gimana sih kamu Bapak ini? disalib. Masa Bapak disalib? Ya tanyakan aja itu. Gabrol. Ya kan semuanya Tuhan. Gabrol itu. Udah, saya izin dulu ya. lebih gabrul lagi ini. Firman perkataan Ya, lucu selamat. ini firman perkataan. Siang Pak Paul, lama Kak mampir ke sini nih. Ada Paul. Iya Bang Zul, apa kabar Bang Disconnect? Alhamdulillah Bang. baik. Cakep Bus, Bang Malikil, Ya, semuanya baik. teman-teman. Iya. Lanjut teman-teman. Kangen lama nggak dengar suaranya pada. Saya bingung. Tambah lama di Kristen saya tambah lama tambah bingung ini. Mana yang benar? Ya sahadat aja toh Bang. Hah? Mendingan tak saya. Bagaimana sahadat? Yo, saya belum dapat jalan. Bagaimana saya Kalau mau bingung ya sahadat? sahadat ya Bang Zul. Tapi begini loh yang Ya, lebih masalah yang bikin saya bersahadat bingung, itu yang bikin saya bingung, Pak. ini yang Yang bikin saya bingung begini, Paul. Tertulis lain, dibahasnya lain. Begitu. Saya maunya yang tertulis. Yang paling sederhana itu kan ketika kita bicara Esa, bagaimana Esa itu kita pahami artinya 3 itu yang saya belum ketemu itu rumusnya. Lah untuk itu tanyakan sama Pak Pendeta Martin nih. Gimana Pak Pendeta Martin? 3 itu tapi Esa itu gimana Pak Martin? Kalau saya apa? Mudah-mudahan lah. Namanya Pendeta Martin jadi mualaf ini. Siapa yang mau ngikutin Pak Martin ini loh? Salah nanya saya ini. Paul ikut.
Jadi definisi Esa itu memiliki makna yang berbeda buat kalangan Tritunggal itu kan saya bingung. Ya, karena kita lihat pengertian dalam semua. Pancasila kan ketuhanan Esa, masa ya ketuhanan yang Maha Tiga kan jadi aneh kan. Ya kalau kita Mana siapa tadi si Chris Evannya? Turun. ada cari gorengan, dia Cari dia ada Firman cari tadi. gorengan, katanya 3 gorengan. Firman tadi. Dia ada cari siomay. Dia cari- Berat loh cari kawan-kawan siomay. untuk diskusi orang yang belum bisa berpikir, berat loh. Beban moralnya berat sekali. Jadi dia tidak mengerti apa itu realita, apa itu imajiner. Kalau Tuhan itu realita, nah pertanggungjawabannya jika Yesus adalah Tuhan, apa realitanya Tuhan dari Kristus Yesus yang adalah tubuh, jiwa dan roh? Kalau Tuhan itu realita, apanya yang Tuhan? Jika Tuhan realita, oh tidak seperti Jokowi, Prabowo presiden. Nah itu common sense, itu imajiner. Presiden tanpa Prabowo, presiden itu imajiner, bukan realita. Jadi presiden itu menjadi oknum ketika ada Prabowonya. Karena Prabowo adalah orang, maka diberi gelar presiden, barulah presiden menjadi realita. Tanpa ada Prabowonya, tanpa ada orangnya, itu imajiner, common sense. Ya, aku Bang setuju. Malikil harus belajar tentang entitas, Bang. Jadi itu harus dipelajari dulu. Harus kembali Iya, ke apa definisi hubungannya entitas. entitas? Entitas itu berbicara realita, nggak ada entitas imajiner. Apa hubungannya? Iya, betul. Makanya kalau Bang Malikil bilang bahwa Yesus itu adalah entitas dari Tuhan, ya toh, yang sebelumnya adalah pencipta, yang sebelumnya adalah roh. Nah, itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana entitas yang sudah menjadi manusia, yang sudah turun ke dunia itu, sementara masih ada pribadi yang menunjukkan entitas yang lain yang di surga, begitu. Oke, gini Paulia, saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang sudah di bagian tengahnya. Gini, kamu pastikan dulu mengerti realita dan imajiner atau tidak. Kalau kamu mengerti imajiner lalu bicara entitas, kita bisa nyambung. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak mengerti apa imajiner apa realita, nggak usah kau bicara entitas. Bagaimana Bang Malikil bisa menyimpulkan saya tidak paham tentang entitas, Makanya saya dan tanya. imajiner, kan gitu. Ini pertanyaan Jadi cukup dasarnya. dijawab Gini. saja, ditanggapi saja untuk pertanggungjawaban Bang Malikil bahwa Yesus adalah Bapa itu. Oke, gini ya, gini. Argumentasi dasarnya Tuhan itu realita atau imajiner, itu dulu kita sepakati, baru kita maju. Tuhan itu realita atau imajiner, itu disepakati dulu. Tuhan itu realita, berentitas. Oke, sudah nggak usah pakai entitas. Kalau sudah realita ya entitas. Aduh, gimana sih? Kalau Tuhan realita, Mau mempertegas biar nggak salah maksud. nggak ada juga orang berkata entitas itu bukan realita. Gimana sih? Gini ya, jika Kayak mama aja itu bolak-balik, lanjut aja Bang. sulit memang. Jika Tuhan adalah realita, maka pertanggungjawabannya Yesus menurut kamu Tuhan bukan? Saya tanya dulu. Bukan. Oh bukan. Ya, Kalau berbicara, oh ya sudah. Ya, jadi makanya disitulah Bang salah. Pak Paul itu Unitarian kok. Ya jelas Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan manusia. Jadi kalau kita mengacu kepada kesimpulan Yesus bukan Tuhan, ya kamu berangkat mendapat kesimpulan itu berangkatnya dari mana? Hasil pemikiranmu, hasil bacaanmu atau apa?
Kesimpulan itu berangkatnya dari Sesuai mana? dengan Dasarnya dari firman, Bang. Makanya Bang Malikil harus jujur terhadap firman. Banyak Yohanes 17 ayat 3. mana? Oke. Ya. Oke, sebentar dulu. Kalau Sebentar. kita bicara Wahyu 5 ayat 7. Tuhan. Banyak, Bang. Ibrani Ya sudah. 8 ayat 3. Iya, sebentar lah. Kamu kan mengacu kepada firman. Artinya, kesimpulan yang kau dapat itu adalah sesuatu tekstual. Yesus bukan Tuhan. Literal, benar? Atau saya bertanya nih, kesimpulan Yesus bukan Tuhan, kamu mengimaninya apakah literal atau hasil penafsiran? Literal. Oke, kalau berbicara firman, di mana tertulis literal Yesus bukan Tuhan? Yohanes 3 ayat 17 ayat 3. Tidak ada bunyinya Yesus bukan Tuhan di sana literalnya. Ya itulah, jangan berpikir dengan cara emak-emak. Yohanes tuh nggak ada di Jangan Tuhan dia. memutarbalikkan literal itu. Bener ya? Bentar dulu, makanya kamu, Paul. Jadi jangan mutar-mutar. Makanya kami- Yohanes 17 ayat 3 itu jelas. Paul, Makanya kamu mengerti dulu ucapan saya. Kesimpulan kamu Yesus bukan Tuhan itu adalah literal atau penafsiran kamu. Kamu jawab literal. Saya tanya literalnya nggak ada. Tapi makanya kamu baca begitu. Artinya kesimpulanmu Yesus bukan Tuhan itu penafsiran, bukan literal. Aduh. Literal. Diskusi aja diajari cara bertanya. Di mana literalnya Yesus Literal. bukan Tuhan? Literal. Makanya Ya, kamu di mana belajar nggak Yesus bukan bahasa? Tuhan literal? Di mana kesimpulannya? Engkaulah satu-satunya dalilnya Allah Yesus? yang benar, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kamu ngerti literal nggak? Jengkel saya Pak Host dengan orang karakter begini. Ya kamu Udahlah, bisa yang lain ngomong Kojiro. masalah literal, tapi kamu harus prihatin jujur Pak gitu. Paul. Pak Paul ngomong literal Itu tapi literal ternyata itu, Paul itu ngerti. kategorinya literal. Literal itu nggak harus tertulis Yesus bukan Tuhan. Kalau nggak harus tertulis kan itu repot namanya. Itu yang membuat kamu nggak paham gitu loh, Gil. Itu kan ranahnya tafsir, Paul. Harusnya kamu bisa memahami bahasa. Bahasa itu sudah menunjukkan tidak harus tertulis Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Pada saat ada suatu kalimat, engkaulah satu-satunya Allah yang benar, ya, dan Yesus Kristus yang telah diutus, itu udah jelas, itu namanya literal. Oke, kalau gitu kalau ketemu dengan 1 Korintus 8 ayat 6 gimana, Paul? Ini loh, kalau Bacakan, literal Pak, itu bacakan. yang sebenarnya adalah bukan kiasan atau metafora. Betul, ya. Kalau kiasan metafora itu yang nggak bisa dikatakan literal. Paul, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 di situ dan satu Tuhan saja. Siapa itu Paul? Nah, ini harus dipahami kalimat di dalam Ya literal 1 Korintus tersebut. tafsir ya. Gini, Paul, dengerin. Yang Harus nggak literal kita yakini itu apa bukan Tuhan. Itu nggak literal tuh nggak tertulis. Tapi yang tertulis harus kita tafsir lagi ya. Luar biasa Paul. Ini, makanya saya jelaskan. Iya ya kamu Harus saja yang boleh juga menjelaskan. dilihat Nggak boleh kan? penulisan di dalam kitab tersebut. Coba. Ada dua kata, ya kan? Allah dan Paul. Tuhan. Kita harus definisikan Pak Host, dulu. saya izin Harus kabur dulu ya, Pak sepakati Host, ya. dulu antara Allah Semua ya. dan Tuhan. Kojiro, nanti kamu main-main ke room saya kalau mau diskusi, bro. Ya, Kojiro ya. Iya ya Pak Saya Ustaz. Aing, saya izin kabur dulu Aing. Iya Ah, berat. kabur. Paling gini, kalau udah kedesak kabur dia. Tak kira udah tak tinggalin lama udah bertobat dia, tapi juga belum bertobat juga. Paul. Karena Malikel itu sensitif itu, Bang Paul. Paul ini Kalau dia tidak. melihat sesuatu Oke, hal yang kembali ke 1 Korintus Tadi tadi. kalau Ya. dia tanya literal Paul. Paul kalau mereka tanya tentang literal buka Matius 12. Di situ tertulis Yesus hamba Tuhan. Paul nak apal ayat tapi mau bernarasi. Bukan Matius 12, mereka mati kutu. Matius 12 ayat 18 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Itu Yesus mengutip nubuatan di kitab Yesaya. Ya, ya.
Enggak, ini kalau tadi bicara Kalau begitu pakai ayat udah bubar. jadi gini teman-teman, jadi inilah sudah Karena saya kan bilang begini dari dulu mereka ke Bang ini kan Jul selalu sama pakai Bang narasi-narasi Orang apa Kristen nubuatan. ini rancu Jadi bawa ke sendiri narasi dengan nubuatan. kata Tuhan dan kata Allah gitu loh, campur baur akhirnya bingung sendiri gitu loh, karena nggak mampu membedakan kata Allah dan kata Tuhan Alhamdulillah. dengan definisi yang benar. Makanya pada waktu baca 1 Korintus, jadi loh Yesus Tuhan dong, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus gitu loh. Padahal harus dipahami Tuhan di situ apa, Allah di situ apa. Begini Paul, saya ajari kau. Kalau mau hadapi JO, kau hadapi mereka, kan mereka sering bernarasi tentang nubuatan kitab Yesaya. Bawa juga buat nubuatan kitab Yesaya yang Yesus kutip. Ada di Matius 12 ayat 18. Itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Udah bubar, nggak ada lagi penjelasan lain-lain. Ada. Di situ jelas kok Yesus hamba Tuhan. Inilah hambaku yang kupilih. Saya kamu percaya. Iya, kan? Itu kan nubuatan yang Yesus kutip di kitab Yesaya. Gimana sih? Iya, di situ kan ada Yesus, kalau Yesus Tuhan, kenapa ditulis di situ Yesus hamba Tuhan lagi? Ya, iya, Makanya berarti tadi saya Tuhan hambanya awali Tuhan dengan begitu. entitas gitu loh. Kalau bicara Iya, realitas itu Nah, kan suatu entitas. saya malas. Paul, saya udah malas berdebat NCO. Mereka dapat duit, kita tidak dapat duit. Beli kuota sendiri lagi. Nggak apa-apa lah, karena mereka kan memang butuh duit. Saya udah tahu mereka ada duitnya. Kita Mereka udah ada duitnya duitnya udah itu, banyak, nggak Paul. perlu lagi, Saya Bang. udah malas lagi. Ya ada duit dong, emang kita bisa. Kita beli kuota sendiri, mereka kok ribut-ribut. Ternyata mereka ada dibayar, kita tidak dibayar. Ngapain keluar-keluar? Saya dari tadi dia malas, nggak ada duitnya. Kalau mereka dibayar, Ya, ternyata karena 10 aku juta, udah 10 lama juta. seperti Bang Zul tadi bilang nggak kelihatan karena Kalau yang begitu repot ya. kan saya mau Ternyata balas masih belum berubah. Kalau Aing mau cari tahu tentang Esa, yaitu belajarnya Tritunggal Trikotomi, bukan belajar Tritunggal tiga Tuhan. Nggak akan ketemu kalau tiga Tuhan Esa itu. Iya, Kalau Trikotomi ketemu Esanya. ketuhanan Gitu loh. yang maha kesatuan kan. Iya, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu tiga identitas yang berbeda, tetapi satu, sama seperti tubuh, jiwa, roh. Nggak bisa. Tidak bisa dipisahkan. Ini Bang Gitu loh. Yakobus. Itu makna Esanya. Gini. Itu namanya satu Sebetulnya kalau kita keluarga, Bang. mau memahami tentang Esa itu harus begini, bahwa Tuhan itu wujudnya roh dan di dalam dirinya ada esensi fundamental yaitu logos yang diterjemahkan dengan firman, gitu yang benar. Jadi satu pribadi, satu diri itu, satu entitas. Wujudnya roh, di dalam rohnya itu esensi fundamentalnya adalah logos. Itu, yaitu kecerdasan. Ya, tapi tidak bisa seperti itu, akan bertentangan dengan ayat. Mana ayat mana yang bertentangan, Bang? Karena tidak ada ayat yang mendukung tidak ada ayat yang mendukung Bapa, Firman dan Roh Kudus ada di dalam Yesus, nggak ada ayat. Yang ada ayat itu Yohanes 1 itu Sang Firman doang, Bapa dan Roh Kudus tidak ada. Gitu loh. Kalau malikil mereka kan Bapa, Firman dan Roh Kudus ada di dalam Yesus. Jadi mereka mengatakan Yesus satu-satunya Bapa pencipta langit dan bumi, ya cocok. Tapi tidak ada ayatnya, mereka nabrak ayat. Ya, Nggak ada kita kebenarannya. sapa dulu Pak Vivo. Cuma mau debat repot mereka. Ini adalah Pak Vivo. Masuk ini ribut sudah langsung. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Vivo. Siap. Oh, Oke, makasih saudaraku. ini pada teman-teman pada Lanjut. kumpul semua. Lanjut ya diskusi santai. Tapi kalau yang ada Jul pick up, Jul. Siap Pak Vivo, siap. Jul. Oke, siap. Nah, kalau ada yang jantungan suruh keluar. Waduh. Firman itu siapa, Pak? Laju. Kalau sama Pak Vivo mau saya ladeni karena tidak ada yang bayar Pak Vivo. Kalau yang ada yang bayar malas saya mau ladeni.
Mereka dapat uang, kita tidak dapat uang soalnya. Betul. Ayo Pak Vivo, silakan dijelaskan siapakah itu firman. Saya mau meladeni yang silakan. Yohanes 1 ayat 1. Itu saja sumber masalahnya dari awal lanjut kekristenan. dulu. Saya mendengar dulu, lanjut dulu. Nanti kalau saya nanti jadi turun semua, kosong nanti rumah Anda. Biar aja dulu narasi mereka semua. Bob, aing kemana? Aing kabur kak? Beli botrek katanya. Oh, saya kira dia ada pergi cari siomay. Soalnya Firman ada jual siomay itu. Aduh, pada mulanya adalah Firman. Nah, Firmannya lagi cari somai katanya. Lagi jualan siomay. Tetangga saya orang Bandung namanya Firman, penjual siomay keliling. Aku aja Bang Zul. Makanya saya tanya kalian, Firman yang mana? Banyak Firman masalahnya ini. Kita kan Pak Kojiro. Ya. Jadi betul, Yesus itu ciptaan, betul itu. Malah jawaban aku lebih ekstrim lagi. Malah Yesus itu justru ciptaan yang 100%. Kalau kita semua ini cuma 50%. Karena menurut Yohanes 1 angka 13, tanpa keinginan Bapa kita, maka kita tidak akan diperanakan. Nah, gitu Bang. Gitu kan? Ini Kan Yesus Adam kedua memang. Tapi kalau Adam pertama kan cuma dihembuskan napas. Tapi kalau Yesus kan bukan napas. Tapi pribadi Bapa sendiri yang ada dalam Yesus. Beda. Kujiro. Iya. Jadi kalau aku lebih suka memahami Yesus itu sebagai Adam kedua atau ciptaan baru. Satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris. Ya. Nah, itu. Makanya Bukan cuma tidak mewarisi dosa waris. Kurang satu lagi kau, Kujiro. apa Bang? Dia adalah penggenapan janji Bapa kepada Daud. Untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Maka di kitab Wahyu, Yesus dikatakan akan menjadi raja di atas segala raja. Bapa pensiun cuma jadi matahari, dia akan memimpin dunia ini, dunia baru. Dia adalah Elohim itu sendiri, Sang Firman. Penjelasannya begitu gampang. Kalau bawa ke Firman itu, kalau bilang perkataan atau penjual siomay, ya nggak ketemu. Tapi kalau dikatakan Firman itu adalah sukmanya Bapa, ya ketemu. Kan nggak ketemu karena kita pemahaman Tritunggal itu, Firman itu perkataan ya. Kalau perkataan ya babi dan anjing juga dari perkataan. Tuhan menciptakan babi dan anjing pakai perkataan. Apakah Yesus sederajat dengan babi dan anjing? Kan enggak. Begitu aja kok repot. Cuma kalau nggak ada uangnya malas saya bernarasi. Mereka dapat uang, kita tidak dapat uang, ini masalahnya. Makanya mereka intens di TikTok ini karena ada bayarannya, anjing 10 juta mereka. Kita 0,0000 juta itu. udah nggak dibayar, pakai data bayar sendiri lagi. Nasib. Udah nggak dibayar. Data bayar sendiri, dikejar-kejar lagi sama prosetan. Nggak pada diem, mana ini? Pak Vivo saya lihat sering buka komal sendiri nih, mantap Pak Vivo sudah bisa buka komal. Lagi cari siomay, Firman ada keluar keliling. Mau tak beli siomay tapi dia sudah keluar rupanya. Habis disebut-sebut dari tadi namanya soalnya. Nah iya. Yang manas pada kabur.
Malikil udah nggak ada, Aing Maung tadi udah turun.